kami dari kelompok 1 dengan anggota Saya Levita dengan NIM 023. saya Lia dengan NIM 024. Saya Arya dengan NIM 027. Saya Dita dengan NIM 038. Selamat menonton! Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Adapun prosedur kerja dari kegiatan ini, yang pertama, membuat kotak sepanjang 28 cm dibagi dalam 14 kotak pada tangan di bagian dorsal. Yang kedua, memasukkan jarum pentul ke dalam gelas kimia yang berisi air hangat dan air es pada gelas kimia yang berbeda. Yang ketiga, menunggu selama 5 menit, kemudian menyentuhkan sebentar masing-masing jarum itu secara berurutan ke dalam kotak yang dibuat tadi. Catat hasilnya, berikan tanda plus untuk kotak yang merasakan dan tanda min untuk kotak yang tidak merasakan. Yang keempat, mengulangi lagi percobaan tersebut pada tangan bagian ventral. Catat dan bandingkan hasilnya. Berikut merupakan hasil yang kami dapatkan dari perbandingan percobaan pada 9 orang praktikan. Ini merupakan perbandingan pada air hangat dan berikut merupakan perbandingan pada air dingin. Berdasarkan percobaan yang dilakukan menggunakan air hangat, pada bagian dorsal paling banyak dirasakan di kotak nomor 10 sampai 13. Hal ini dikarenakan pada bagian inilah lapisan epidermis kulit bagian dorsal tersebut tipis sehingga saraf corpuscula rufini yang terletak di bagian dermis lebih peka. Syaraf ini merupakan ujung syaraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan panas. Sedangkan pada bagian ventral paling banyak dirasakan di kotak nomor 4, 5, 11, 12, dan 14. Hal ini dikarenakan pada bagian inilah lapisan epidermis kulit bagian ventral tipis sehingga syaraf corpuscula rufini yang terletak di bagian dermis lebih peka. Saraf inilah merupakan ujung pada kulit yang peka terhadap rangsangan panas. Pada percobaan menggunakan air es pada bagian dorsal, paling banyak dirasakan di kotak nomor 10. Hal ini dikarenakan pada bagian inilah lapisan epidermis kulit bagian dorsal tersebut tipis, sehingga syaraf N-Krauss yang terletak di bagian dermis menjadi lebih peka. Syaraf ini merupakan ujung syaraf perasa pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Sedangkan pada bagian ventral paling banyak dirasakan di kotak nomor 10 dan 14. Hal ini dikarenakan pada bagian inilah lapisan epidermis kulit bagian ventral paling tipis, sehingga syaraf N-Krauss yang terletak di bagian dermis menjadi lebih peka. Syaraf ini merupakan ujung syaraf perasa pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Pembahasan. Di samping sebagai alat pelindung, kulit adalah sebagai indera peraba. Kita mengenal yaitu alat peraba tepi dan alat peraba dalam.
Alat peraba tepi adalah untuk menerima rangsangan-rangsangan di permukaan tubuh, yakni kulit. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, epidermis, adalah lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis tersusun oleh jaringan epitel squamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah dan sel-selnya hanya sangat rapat. Bagian epidermis yang sangat tebal dapat ditemukan di telapak tangan dan telapak kaki yang mengalami stratifikasi menjadi 5 lapisan. Yang kedua adalah lapisan dermis, yang merupakan lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan elastis yang padat dengan elemen-elemen seluler dan dolikel rambut. Lapisan ini secara garis besar tersusun atas 2 bagian. Yang ketiga adalah lapisan subkutis yang terdiri dari kumpulan sel-sel lemak, dan di antara gelomboran ini berada serabut-serabut jaringan ikat epidermis. Sel-sel lemak ini membentuk bulat dengan inti terletak ke pinggir sehingga berbentuk seperti cincin. Corpuscula rufini merupakan ujung syaraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan panas. Ditemukan pada jaringan ikat termasuk dermis dan kapsula sendi yang memiliki sebuah kapsula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir syaraf yang menggelembung. Merupakan mekanoreseptor terhadap karena mirip dengan organ tendo Golgi. Krause merupakan ujung syaraf perasa pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Ditemukan di daerah mikokutis atau bagian bibir dan genitalia eksterna pada dermis dan berhubungan dengan rambut. Bentuknya bundar atau sefris dengan diameter sekitar 50 mikron. Memiliki sebuah kapsula tebal yang menyatu dengan endoneurium. Di dalam kapsula ini, serat-serat bermielin kehilangan mielin dan cabangnya, tetapi tetap diselubungi dengan sel Schwann. Seratnya mungkin bercabang atau berjalan spiral dan berakhir sebagai akhir syaraf yang menggelembung sebagai gada. Untuk jumlahnya semakin berkurang dengan bertambahnya usia, berguna untuk mekanoreseptor yang peka terhadap dingin. Bagaimana mekanisme perambatan rangsang pada reseptor panas dingin pada kulit hingga timbul respon? Yang pertama, ketika kita meraba atau menyentuh suatu benda, maka rangsangan akan diterima oleh ujung-ujung syaraf peraba, yaitu syaraf Ruffini dan Krause. Kemudian, rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak. Dari otak akan memproses sehingga kita dapat merasakan panas atau dingin dari suatu benda. Bagaimana letak reseptor panas dingin di dalam tubuh kita? Ada 2 jenis reseptor tubuh. Kita memiliki sel Ruffini yang merespon panas dan peregangan, dan sel Krause yang bekerja saat dingin. Keduanya terletak di dermis. Selain di dermis, bisa ditemukan di dalam hidung, kandung kemih, dan lidah. Itulah sebabnya kita bisa merasakan saat makan panas atau saat dingin. Kesimpulan, kulit merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan khusus seperti merespon sentuhan, tekanan, rasa sakit, panas, dan dingin. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan subkutis. Epidermis merupakan lapisan yang sangat rapat dan sifatnya tipis dan avaskuler. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari sel longgar yang letaknya agak berjauhan dan dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu papiler dan retikuler. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Di seluruh bagian kulit juga terdapat syaraf Ruffini dan Krause yang berfungsi untuk mendeteksi panas dan dingin atau disebut termoreseptor. Sekian dari kami. Sampai jumpa.